Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat Al-Imran ayat 79. Al-Imran ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma kana li basharin an yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li. Ayat
ba'da il antum muslimun. Ayamurukum bil kufri ba'da il antum muslimun. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan syaitan ar-rajimi yang terputus maka tidaklah pantas li basyarin bagi manusia ayyutiyahullahu yang diberikan oleh Allah al-kitab sebuah kitab suci wal hukma dan hikmah wan nubuwata dan kenabian thumma kemudian yaqula dia berkata linnasi bagi manusia kunu jadilah kalian ibadan li menyembah kepadaku min dunillahi dari selain Allah walakin akan tetapi kunu jadilah kalian rabbaniyina rabbaniyin bima kuntum disebabkan kalian adalah tu'allimuna selalu mengajarkan al-kitab kitab suci wa bima kuntum dan disebabkan kalian adalah tadrusuna selalu belajar wala ya'murakum dan tidaklah pantas dia memerintahkan kalian antattakhidhu agar supaya kalian menjadikan al-malaikata para malaikat wan nabiyina dan para nabi arbaban sebagai sesembahan ayamurukum apakah dia memerintahkan kalian bil kufri untuk berbuat kekafiran ba'da iz antum setelah kalian adalah muslimuna keadaan muslim. Bapak dan Ibu sekalian, sallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maka nabi basyarin ayyub ya'allahu kitab wal hukma wal nububah tidaklah pantas bagi manusia setelah dia mendapatkan dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kitab suci dan dia juga diberi hikmah dan diberikan kenabian thumma yaqulu linnasi kunu ibadati dan dia orang itu mengatakan jadilah kalian sebagai orang yang menyembahku selain Allah Subhanahu wa taala walakin kunu rabbaniyin
akan tetapi pastilah orang itu akan mengatakan, jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, disebabkan kalian telah mengajarkan Alkitab tersebut. Wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kalian selalu belajar kitab tersebut. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan tidaklah patut pula dia memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi itu sebagai sesembahan. Aya'murakum bil kufri ba'da id antum muslimun, apakah dia memerintahkan kalian untuk berbuat kafir setelah mereka dalam keadaan Islam? Maka ini yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, Allah, pertemuan yang dulu kita telah membahas bagaimana ada beberapa golongan yang dia oleh Allah Subhanahu wa taala diancam. Mereka la falahu, mereka itu tidak akan mendapatkan pahala di akhirat, dan dia juga wala yukallimullah, dan Allah tidak berbincang-bincang dengannya, wala yanzuru ilaihim, dan Allah juga tidak akan melihatnya pada hari kiamat, dan tidak juga mensucikannya. Bahkan mereka mendapatkan adab yang pedih. Mereka itu adalah orang yang menukar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman akan tetapi tidak beriman. Maka dalam hadis juga disebutkan ada 3 orang atau golongan yang dia nanti di hari kiamat tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dia juga akan diazab oleh Allah yang senada dengan ayat ini. Kata beliau yang pertama, asy-syaikhul zani, orang yang sepuh tapi masih sempat-sempatnya berzina. Lalu kemudian yang kedua, al-qawlu, orang yang senantiasa bersumpah palsu. Lalu kemudian orang yang senantiasa sombong, artinya dia mengeberkan pakaiannya ke bawah dengan catatan dia karena sombong, biar dibilang kaya dan lain sebagainya. Maka dia tidak akan diajak bicara. Maksud yang bermaksud dengan tidak bicara itu adalah dia tidak akan dibicarai dengan lemah lembut dan baik atau kasih sayang, akan tetapi dia akan diadab. Dan dimaksud dengan tidak melihat itu dengan yang maksudnya adalah orang kalau melakukan hal tersebut dia tidak akan mendapatkan perlindungan dan kasih sayang Allah. Dan begitu juga yang dimaksud dengan yuzakihim, dosa-dosa mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga sering kita dengar dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah, dan seterusnya. Itu adalah ucapan bagi kita semua yang sering kita berdakwah. Dan itu kalau kita risek itu, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, itu suratnya surat As-Saff ya. Surat As-Saff kurang lebih kalau udah keliru ayatnya ayat 10, dan itu penjelasannya sampai ayat 12. Jadi surat As-Saff itu menjelaskan kepada kita kalau kita pengen perdagangan dan usaha-usaha kita itu lancar, ada syaratnya. Di antaranya adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk-bentuk kita peduli kepada sesama. Lalu kemudian ayat yang akan kita bahas pada kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian, maka nabi basyarin. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya tuduhan-tuduhan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ngajak kepada mereka agar supaya memeluk Islam, ya, memeluk Islam. Jadi kita boleh mengajak orang, apalagi yang dekat dengan kita, untuk masuk Islam. Itu bukan paksaan namanya. Jadi seumpama kita punya teman dekat, lalu kemudian ayo Islam, kita jelaskan, itu boleh. Tetapi kalau kemudian tak guna, itu bedanya ya.
Nabi SAW pun juga kepada Nasrani Najran dan Yahudinya, mereka begitu juga diajar oleh Nabi SAW. Apa kata Allah? Maka li basyarin ayyutiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah. Kalau kita terjemahkan bebas, tidaklah pantas bagi para nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci, begitu juga diberi hikmah dan diberi kenabian. Dia akan mengatakan, jadilah kalian umatku menyembah aku. Itu gak bakal. Walakin kunu rabbaniyun, akan tetapi pasti Nabi itu akan mengatakan, jadilah engkau orang-orang Rabbani. Nanti kita jelaskan Rabbani itu apa. Sehingga sering kita dengar ada namanya Qur'ani, ada Rabbani, gitu kan? Nanti kita akan jelaskan di dalam tafsir ini. Pasti Nabi itu akan mengatakan semua nabi, kecuali Nabi palsu. Kalau dia benar-benar Nabi, tidak akan mengajak umatnya itu untuk menyembah dirinya. Akan tetapi pasti dia akan mengatakan, jadilah kalian wahai umatku orang-orang yang Rabbani. Disebabkan kalian telah belajar tentang kitab-kitab yang kalian baca, dan juga telah belajar tentang apa yang diketahuinya. Maka ini adalah bentuk apa sebab turunnya, bisa dicatat sebab turunnya ayat ini, khususnya ayat 79 ini sebab turunnya. Pada suatu hari dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala Abu Rafiq, hina ijtama'atil ahbar minal yahudi wan nasara min ahli Najran inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ahum ila Islam. Pada suatu hari, ini masih ceritanya Nasrani dan Yahudi Najran. Jadi Ali Imran itu dari awal-awal sampai ini masih bercerita tentang Yahudi dan Nasrani Najran. Lihat, masih. Jadi yang kemarin minta sampai mubahala dan sebagainya, Nasrani semua. Nah, ini jadi sebenarnya belajar tentang itu agar supaya kita selaku umat muslim bisa bersiap-siap kalau memang mereka itu melakukan apa yang digambarkan di dalam Al-Quran. Seperti kemarin, tidak boleh apa, itu semuanya termasuk bagaimana kita menghindarinya. Di antaranya yang paling menarik kemarin itu kita ketahui bahwasanya kalau mereka itu pinjam sesuatu kepada kita, itu bagi mereka gak dosa kalau gak kembalikan. Coba pinjam 1.000, gak dibayar, mereka gak dosa kata mereka. Tapi kalau kita kan enggak, maka itu kan bahaya. Pinjamin sepeda motor kan langsung, karena bagi mereka tidak akan ada dosa. Coba itu bedanya. Tapi kalau kita enggak. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebab turunnya, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang, ada beberapa orang Nasrani dan Yahudi dari Najran. Kemarin kan sudah dibahas, Najran itu di wilayah selatan Mekah, kurang lebih 600 km. Dan ini Najran itu perbatasan antara Saudi dengan Yaman. Jadi Yaman itu gitu, kalau Syam itu utara gitu. Nah ini kan kebanyakan orang Nasrani dulu itu di sini, termasuk Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah kan di sini pusat orang-orang Nasrani yang berbatasan kepada Yaman. Yang sekarang itu banyak habib-habib yang muncul di sana. Itu di Yaman. Lalu kemudian setelah nyampe kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Jadi ada namanya Ahbar, ada namanya Ahbar, gitu ya. Mereka kemudian setelah berbincang dengan Nabi, waktu itu kan pakai pedang sutra, lalu kemudian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikeluarkan. Kemudian lapor kepada siapa? Pada yang ingat, kepada Ali katanya, aku gak dikeluarin oleh Nabi. Oh iya, coba kamu ganti pakaianmu itu, jangan pakai sutra, ganti pakai katun mungkin, baru nyampe kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
telah mengucapkan salam, artinya salam mereka. Nabi paham keluar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarin itu aku tahu kalian masuk, tapi aku melihat iblis itu ngikutin kalian. Makanya aku banget tuh, karena mengikuti dalam pakaian. Makanya jangan sekali-kali pakai emas. Yang laki-laki, kalau ibu-ibu monggo, apa pakai apa-apa. Tapi kalau bapak gak boleh pakai sutra, gak boleh pakai emas. Kalau pakai ini dua-duanya, iblis akan datang. Itu iman kita sudah ada. Lalu mereka setelah nyampe kepada Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nanti tulisannya dicampur aja. Kata Nabi, da'ahu ila Islam. Mari kalian masuk Islam. Syahadat. Artinya syahadat itu syahadat kepada Allah dan syahadat Nabi maksudnya. Lalu kemudian apa kata mereka? Aturiduna minna ya Muhammad an na'budaka kama na'budun nasara Isa bin Maryam. Itu kan. Lalu kemudian mengatakan, wahai Muhammad, kamu menyuruh kami masuk Islam, apakah kamu pengen menjadi orang yang kami sembah sebagaimana orang Nasrani menyembah Nabi Isa? Coba, karena dia sering menyembah Nabi Isa itu dibuatkan Tuhan, maka seolah-olah Nabi juga dikiranya. Kayaknya kalau orang banyak mengatakan kok curiga kepada orang, berarti sering apa yang dicurigai itu dia sering melakukannya. Nah begitu juga dia. Karena selama ini mengaku bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, ketika dia ajak untuk masuk Islam, dia pengen, apa pertanyaannya? Wahai Muhammad, apakah pengen kami ini menyembah engkau sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa? Begitu. Lalu kemudian qala rajulun Nasrani ahli Najran. Ini orang Yahudi yang berkata tadi. Kemudian orang Nasrani menambahi, apakah demikian wahai Muhammad? Artinya benarkah bahwa tujuanmu mengajak kami itu Islam agar supaya kami juga semua menyembah engkau? Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah demikian. Belum nyampe Nabi menjawab tidaklah demikian, turunlah ayat ini, maka Nabi Basyarin ayyuhul kitab wal hukma wal nubuwwah. Tidaklah pantas bagi seorang yang diberi kitab suci, siapa saja, Nabi Musa, Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad, untuk mengajak umatnya itu untuk menyembah dirinya. Akan tetapi yang pasti dikatakan walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang gemar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas karena di hadapan ibu dan bapak mari dulu sudah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ya tidak mengurangi bahwa sekalian kebenarannya sambil menikmati. Maka oleh sebab itulah, jadi ayat ini turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban bahwa orang-orang Yahudi itu diajak Islam dikiranya agar supaya menyembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud bukan demikian, agar supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian pembahasannya, apa yang dimaksud dengan Alkitab? Alkitab di sini adalah semua kitab yang diturunkan kepada para nabi. Jadi tidak pantas orang yang dia diangkat menjadi nabi lalu kemudian punya kitab, lalu kemudian dia mengatakan sembahlah aku, itu gak panggil. Mau Nabi Sulaiman semuanya gak, bukan. Kemudian juga tidak akan pantas orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hukum. Hukum itu adalah hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah itu adalah orang yang diberi kebijaksanaan, diberi keadilan, diberi kasih sayang dan lain sebagainya. Itu semuanya disebut dengan hikmah. Sehingga kenapa Luqman itu disebut dengan Luqmanul Hakim? Karena orang yang sangat bijaksana. Jadi orang yang punya hikmah itu tidak akan pernah mengatakan kepada saudara-saudaranya agar supaya beradil, pasti akan mengarahkannya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 poin di sini. Yang pertama, tidaklah pantas orang yang dia diberi kitab suci untuk samawi, maksudnya ya, bukan kitab suci arti. Jadi kitab suci itu kan ada 2. Ada kitab suci samawi, ada kitab suci arti. Yang arti sebenarnya bukan suci, hanya mereka yang mengatakan. Yaitu seperti kitab Taurat, Injil, itu namanya kitab samawi. Sementara Darul Kandul terus ada bukan kitab suci, tapi dia termasuk buku aja, yaitu adalah termasuk salah yang tidak boleh dijadikan pedoman seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kitab itu hikmah. Orang yang diberi hikmah tidak akan mengajak pengikutnya itu dia untuk menyembah dirinya. Hikmah itu kan orang bijaksana artinya. Dan yang dimaksud dengan bijaksana itu orang yang mempunyai ilmu, yang ilmunya itu diajarkan dan diamalkan, itu disebut dengan hikmah. Jadi pengertian hikmah itu panjang, baik. Salah satu yang jami' manik adalah bijaksana. Kalau sudah bijaksana kan pasti dia juga adil dan lain sebagainya. Maka itu. Kemudian yang ketiga, tidaklah mungkin juga orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nubuwah. Yang dimaksud dengan nubuwah itu risalah kenabian. Risalah kenabian. Jadi kalau hikmah itu dibawa kenabian, gitu ya, tingkatannya. Kalau hikmah itu adalah kebijaksanaan, makanya kenapa Luqman Al-Hakim itu tidak sampai derajatnya kepada kenabian? Tadi tidak ada nubuwahnya di sana, hanya hikmah saja. Tetapi kalau para nabi sudah ada hikmah, ada juga nubuwah. Itu bedanya. Sehingga oleh sebab itulah, walaupun pendapat yang banyak mengatakan dari saking baiknya sampai diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Luqman itu dia adalah orang yang sangat bijaksana, sampai itu menjadi anak luar biasa, tapi tidak bisa menentukan hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala karena dia belum dapat nubuwah. Untuk memastikan ini tidak bisa, nggak punya hukum karena belum nyampe kepada nubuwah. Nah, setelah nubuwah, yang dimaksud dengan nubuwah itu risalah kenabian. Risalah kenabian yang artinya mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan kepada umat kaumnya. Nah, ini seperti Nabi Muhammad itu nubuwah. Dan di dalam nubuwah itu udah pasti ada subhanallah. Makanya oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai 3 sifat ini tidak akan pernah dia itu mengajak kepada pengikutnya untuk menyembah dirinya. Baik itu yang dia diberi kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan enggak apalagi dia sudah diberi risalah kenabian. Tidak akan pernah. Berarti kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang yang diberi nubuwah itu suruh nyembahnya, berarti dia berkataan bohong. Seperti contohnya Nabi Isa. Itu gak pernah Nabi Isa aku itu nanti diberikan. Ya, jadi kalau orang Yahudi nyembah siapa? Uzair, karena dia adanya waqalatin nasaral masihu nubuwah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Lalu kemudian orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu ibnu Allah. Sebenarnya orang-orang Yahudi yang dia memahami tentang kitabnya tidak akan percaya bahwa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad itu ada. Jadi itu poin pertama, orang yang sudah diberi 3 sifat tersebut tidak akan mengatakan kepada manusia kunu ibadah min dunillah. Jadilah kalian sebagai penyembah kepada kulli itu kepada di selain Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apa yang dia akan dikatakan? Pastilah dia akan mengatakan walakin kunu rabbaniyin. Mereka itu akan mengatakan kepada umatnya, jadilah kalian orang-orang Rabbani. Pengertian Rabbani itu apa?
Mana kita bahas. Seperti sering kita akan dengar, jadilah masyarakat, jadilah generasi apa? Generasi Qur'ani. Itu kan sering. Jadilah generasi masjidi. Ya, boleh juga. Jadi yang dimaksud nanti sebelum itu Rabbani nanti kan itu panjang. Seumpama kita dengar di tulisan-tulisan, jadilah kalian generasi Qur'ani. Artinya jadilah orang-orang atau generasi yang mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran serta mengajarkannya kepada orang. Itu namanya Qur'ani. Jadi mustahil dia Qur'ani tapi gak salat, gak bakal. Orang Qur'ani itu mengamalkan Al-Quran. Sering. Sementara yang dimaksud dengan Rabbani seperti di sini dicontohkan ya. Pernisbatan kepada nini itu seperti lihyati. Orang yang jago lihyat, yang punya jenggot banyak disebut dengan lihyati. Berarti orang yang lebat jenggotnya. Berarti kalau kumis apa? Nah itu banyak. Kumisi apa Pak? Seumpama. Nah, itu dinisbahkan kepada kegemarannya. Begitu juga ini masyarakat masjidi. Berarti masyarakat yang gemar ke masjid. Itu kegemaran, keaktifan. Itu biar mudahnya. Sehingga kita gak bingung nanti banyak Rabbani itu apa tuh maksudnya. Nah, ini Rabbi itu kan Allah, artinya Tuhan. Berarti kalau Rabbani orang yang senantiasa mengikhlaskan diri menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa merasa diawasi baik itu perkataan ataupun perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan dengan sebaik-baiknya. Itu namanya Rabbani. Sudah kan? Jadi yang dimaksud dengan Rabbani itu adalah orang yang mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah dalam sifat dan gerak dirinya dan senantiasa memupuk ketakwaan kepadanya dan begitu juga mengajarkan ilmu yang telah dia dapatkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan Rabbani. Jadi selalu menyembah Allah, selalu beribadah, itu namanya Rabbani. Maka oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kata-kata Rabbani itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat yang harus disembah dan diibadahi. Harus diibadahi. Ini istilah-istilah yang ada. Maka dengan pengertian itu diterapkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan janganlah engkau menyembah Allah dan sembah dirinya, maka sesungguhnya dia adalah bukan perkataan para nabi, akan tetapi perkataan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka para nabi ataupun para orang-orang yang beriman kepada Allah pasti menyuruh orang-orang yang dekat dengannya itu jadilah kalian Rabbani. Kebanggaan jadi Rabbani. Oh, kalau ini orangnya Rabbani tenan, berarti dia suka beribadah, suka beramal saleh, itu namanya Rabbani. Ada juga yang dinisbahkan, ada orang namanya Kaslani, orang yang suka malas, enggak enak juga. Kaslani namanya, jangan kasih anak namanya Kaslani. Kaslani. Berarti orang yang suka malas. Itu nini itu dinisbahkan namanya. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, apa kata Allah selanjutnya? Maka pastilah orang-orang yang diberi 3 sifat tadi, diberi kitab, diberi hikmah dan diberi sifat nubuwah, pastilah akan mengatakan kepada orang-orang yang dekat agar supaya dia menjadi Rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitab. Kenapa harus demikian? Disebabkan karena mereka itu sudah mengajarkan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada orang lain. Kita seperti maaf orang Yahudi Nasrani yang para rahibnya itu kan sudah tahu isinya, dan dia juga mengajarkan kepada orang-orang ini. Hanya sebagian yang bikin dia itu mental ditutup oleh mereka. Oh ini karena kalau disebarkan gak enak, nah itu ditutup.
Kalau ada orang yang baca terlalu dalam, lalu kemudian tanya ini bagaimana kok begini, oh gak usah tanya-tanya, pokoknya manut aja. Itu ciri. Berarti karena ada kitab atau hukum yang telah disembunyikan. Sebagaimana disampaikan oleh siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kan gitu. Ada orang Yahudi lalu kemudian di kitab kami gak ada tentang masalah rajam katanya. Kalau gak percaya ini buka, tangannya diginiin. Coba buka tangannya, dibuka. Ah itu rajam. Ternyata ditutup. Ini bukti bahwa ada. Tapi kalau ini Al-Quran nggak ada menutupi. Nutupi nggak ada, kan tetapi diselewengkan ada. Karena ada kepentingan. Seperti wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah engkau duduk di bawah pohon. Nah ini dikongkong kalau zaman dulu kepada apa yang ada pohonnya itu apa? Hah? Golkar. Nah, ibu itu dulu. Itu kan diserempet kayak dulu loh ini. Kalau sekarang udah. Itu gak benar. Karena diserempetkan kepada ayat syajarah itu kan pohon yang ada pohonnya. Itu berarti tidak begitu. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, orang yang benar-benar mengajarkan dan belajar tentang masalah Al-Quran, dia tidak akan pernah menanjakan atau memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan Rabbani. Kita insya Allah termasuk Rabbani yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan kenapa orang itu pasti mengatakan jadilah kalau Rabbani, yang pertama alasannya karena orang-orang yang diberi kitab, bagian yang diberi hikmah dan kenabian itu dia pasti mengetahui isi dan kandungannya. Namanya diturunin, pasti mengetahui. Lalu kemudian yang kedua, karena dia sudah mempelajari dan disampaikan kepada orang lain, berarti kan tambah kuat. Ini alasan mengapa mereka itu mengaku atau diberikan ucapan Rabbani, karena mereka sudah mengetahui dan sudah mempelajarinya. Kemudian itu yang pertama. Jadi yang gak pantas bagi orang atau bagi para nabi maksudnya untuk mengatakan sembahlah aku, itu hal yang gak pantas. Lalu kemudian yang kedua, tidak pantas juga bagi mereka, maksudnya para nabi tadi. Ini namanya atof. Jadi wawu itu walaupun satu itu mencakup ke atas. Jadi terjemahannya kalau kita terjemahkan wala ya'murakum an tattakhidul malaikata, dan tidaklah pantas pula orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang diberi hikmah dan orang-orang yang diberi nubuah itu memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan juga para nabi itu sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Arbab itu Rabb, namanya kan Tuhan. Jadi jamannya arbab. Rabbun satu, kalau arbab banyak gitu ya. Jadi arbab. Seperti bagaimana as-sabiin. As-sabiin itu kan mereka penduduk as-sabiin atau penganut as-sabiin itu kan menyembahnya malaikat. Menyembah malaikat. Sehingga kenapa menyebutkan di sini disebutkan pada tafsirnya wa khassasal malaikata wan nabiyyin bi dzikri anna ibadatahum qad sya'at inda katsirin minan nas. Ini akan dikhususkan, dan tidaklah pantas mereka para nabi itu menyuruh kalian seluruh umatnya agar supaya menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai Tuhan, kan gitu. Lalu kenapa Allah hanya menyebutkan malaikat dan para nabi? Jawabannya di sini disebutkan bahwa zaman dulu itu paling banyak orang itu menyembah selain Allah itu menyembah malaikat dan para nabi. Para nabi. Kalau kayu belum, dulu sebelum Nabi Isa. Tadi yang dimakan malaikat. Kemudian nabi sendiri yang dia. Kemudian api, banyak. Waras kabeh sebenarnya itu. Ya kan? Malaikat. Kan nanggung malaikat gak ketok juga sekalian aja kepada zat yang menciptakan malaikat, kan itu lebih cetok. Nah itu. Jadi khassasal malaikata wan nabiyyin bidzikri li anna ibadatahum qad sya'at inda katsirin minan nas.
Mengkhususkannya Allah Subhanahu wa taala malaikat dan para nabi contoh di sini disebabkan kebanyakan orang-orang terdahulu itu menyembahnya, mereka menyembah malaikat dan menyembah para nabi. Menyembah para nabi, tapi nabinya sudah meninggal. Kayaknya begitu. Kayaknya zaman dulu itu kan ketika ada orang-orang yang sangat baik itu dijadikan patung. Kemudian nanti pertama sih buat kenang-kenangan, tetapi cucunya nanti membuat dia itu sebagai sesembahan. Itu. Nah, kayaknya itu sekarang masih banyak ada di Eropa, di Amerika, di mana ini. Pemain bola jadikan patung, nanti itu disembah oleh cucu-cucunya. Ini khawatirnya kalau kita gak usah mau patung Buddha, mau patung apa kan? Maka ini Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, untuk menguatkan diri kita dari keimanan. Dengan belajar dengan seperti ini, mengetahui ternyata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu memang sudah benar-benar mengetahui kebenaran Allah dan kebenaran Nabi Muhammad SAW, tetapi dia menutupinya karena ada kebutuhan dan ada keperluan, kepentingan yang ada. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan selanjutnya, ayamurukum bil kufri ba'da in antum muslimun. Apakah iya mereka orang-orang para nabi tadi maksudnya memerintahkan kalian untuk berbuat kekafiran setelah dia dalam keadaan muslim? Kan tidak mungkin. Para nabi yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi panutan dari semua aktivitasnya, maka akan mengafirkan tidak mungkin. Jadi orang yang seperti ini pasti nabinya itu dia nabi palsu. Kalau nabi palsu ya gak akan mengatakan. Jadi ciri nabi itu ini, dia beri kitab, beri hikmah dan beri kejujuran atau risalah kenabian. Itulah. Nah, jadi kalau hanya satu darinya belum nabi. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata muslimun. Ini menunjukkan bahwasanya dengan adanya zaman dulu itu sudah ada orang muslim. Ada muslim. Jadi semua para nabi itu mengajak orang kepada muslim. Artinya selain kafir itu muslim itu. Selain muslim mulai dari Nabi Adam sampai Nabi, hanya saja kenapa para Nabi Adam itu belum ada? Karena pada zaman dulu itu belum ada. Mereka itu tidak pernah menentang para nabinya. Lalu barulah setelah Nabi Nuh baru banyak orang yang ngeyel. Itu kan mati semua. Jadi penduduk sebelum Nabi Nuh itu aman karena semua percaya Nabi Adam kalian itu udah kafir langsung. Habis itu kan mati kafir. Tinggallah Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh itu adalah disebut dengan Abul Bashar Ats-Tsani. Bapak Imam Nuh nomor 2, nomor 1 Adam pertama. Tapi itu mati kafir kecuali hanya 80 kelintir orang. Dan itulah. Nah, jadi kita juga termasuk intinya atur tadi. Itu silsilah bagaimana kenabian. Jadi ini bentuk bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Jadi janganlah percaya kepada orang yang mengaku dirinya itu pendakwah, sementara dia harus mematuhi apa yang dia kehendaki. Tetapi yang paling diikuti adalah yang mereka mengajak kepada kita agar supaya menjadi orang yang rabbani, yang senantiasa beribadah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Itulah yang. Kemudian ini pembahasan sudah selesai. Kemudian tambahan aja Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, bahwasanya sekarang sudah hampir Ramadan ya. Pada sebab itu alangkah baiknya kalau kita mengetahui apa saja yang harus kita persiapkan. Di antaranya kalau di Al-Kautsar kapan menjelang Ramadan ada pengajian kan? Hari 7. Nah, itu banyak bagus karena agar supaya kita itu mentalnya kuat. Yang salah satu yang diingatkan bahwasanya dalam rangka menyambut bulan Ramadan itu hendaknya kita persiapan fisik dan mental. Dan begitu juga tentang yang berkaitan dengan masalah sholat, ya masalah sholat. Kedapatan para imam, kan ini banyak imam di sini, ya,
imam utama ya ada, di masjid juga ada. Jadi perlu di situ ada kaidah mengatakan pernah Mu'adz bin Jabal itu mau ngimami panjang, mau jadi imam panjang banget. Lalu kemudian metu, ada yang satu metu lapor kepada Nabi. Suwe katanya. Lalu kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afattanu ya Mu'adz? Apakah engkau membuat fitnah di masjid ini wahai Mu'adz? Tapi kenapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam protes? Enak, mungkin Nabi itu enggak ada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang tetapi semua orang senang. Itulah membedakan. Sehingga kita introspeksi jadi imam itu anjurnya melihat saya ini panjang-panjang enak apa orang? Ini bikin orang sumo mendingan puluh aja gitu. Kadang-kadang enggak tahu pokoknya hafal sewa. Nah, makanya di sini disebutkan oleh para ulama, sebaiknya kalau maghrib itu diambillah dari hadis Nabi itu kesimpulannya, kalau mengimami salat maghrib itu sebaiknya yang pendek. Pendek dalam artian tidak harus 10 juga, nah, gitu. Tapi kalau dulu, apalagi pas musim buka Ramadan, coba baca Al-Kahfi, metu kabeh nantinya. Biasanya itu termasuk, itu salah satunya. Tapi jangan sampai pendek semua. Kalau pas isya sedengan itu satu halaman. Kalau pas subuh baru diperpanjang. Karena anjurannya seperti itu. Jadi maghrib itu memang sedikit. Gitu ya. Jadi para imam nantinya kalau jadi imam lihat kondisi, jangan sampai bikin fitnah. Fitnah itu artinya orang nggak suka. Biasanya kan tanya imam itu Pak ini, wah berkah harus benar. Gitu kan? Gitu. Maka itu ajaran. Jadi kita nanti siapa tahu kita menjadi jadwal untuk jadi imam di mushola atau di mana di masjid dan lain sebagainya. Sebaiknya kita tahu kondisi. Kalau memang di situ masyarakatnya sukanya yang pendek-pendek, ya yang pendek aja. Pendek. Tapi tetap menjaga bagaimana kesempurnaan salat. Seperti maaf makna gitu kan. Kemudian juga untuk sujud Al-Fatihah jangan disingkat mudallin ya guys. Tetap harus bismillah dan seterusnya. Gitu ya. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah tinggal besok pada hari tinggal sekali lagi ya. Kemudian kita pray dulu. Habis Ramadan insyaallah kita sambung kembali. Ini Bapak dan Ibu sekalian, pripun Pak? Ada pengumuman? Bentar.